Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalem. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 9 Juni 2024, hari Minggu biasa ke-10. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus dianggap tidak waras oleh keluarganya. Bahkan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem mengatakan ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang mengatakan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kata-kata yang disematkan pada Yesus oleh keluarga dan para ahli Taurat adalah kata-kata yang kurang baik. Tapi Yesus tetap terus mewartakan Injil. Ia tidak terpengaruh dengan kata-kata mereka, tidak terpengaruh oleh cap-cap mereka tentang dirinya. Ia setia mengabarkan sukacita kekal kepada banyak orang. Saudaraku terkasih, sebagai murid Yesus, kadang kita juga dianggap tidak waras. Kadang kita ditolak dan dibenci orang-orang di sekitar kita karena kita mewartakan Yesus. Karena kita taat pada Tuhan, kita beriman kepada Kristus. Banyak kisah yang saya temukan. Ada orang yang mengikuti Yesus, dicoret dari kartu keluarganya. Tidak dianggap sebagai anak, tidak mendapatkan ahli waris. Mereka dibuang dari keluarganya. Tapi menariknya mereka tetap tidak gentar. Karena pilihan beriman mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka tetap setia dan kuat menghadapi semuanya itu. Dan mereka tetap penuh sukacita mewartakan Yesus. Saat kita melakukan kehendak Allah, artinya kita siap mendapatkan penolakan. Termasuk penolakan dari orang-orang terdekat kita. Kita harus siap dikatakan tidak waras dan dijauhi oleh mereka yang kita kasihi. Karena pilihan kita mengikuti Yesus. Itulah konsekuensi memilih Yesus. Berhadapan dengan semua tuduhan dan cap yang negatif, Yesus tidak pernah marah dengan mereka. Yesus tidak membalas dendam pada mereka. Ia tetap mencintai bahkan mendoakan mereka. Inilah sikap yang perlu kita lakukan dikala kita ditolak, dibenci karena Yesus. Yesus mengajarkan kita pada para muridnya untuk mengasihi mereka, berdoa untuk mereka dan terus melakukan kebaikan pada mereka. Dikala mereka susah dan kesulitan, bantulah mereka. Saudaraku terkasih, sebagai murid Yesus kita diingatkan untuk tidak mudah menyerah,
tidak mudah putus asa bila karena pilihan mengikuti Yesus kita akan ditolak dan dianggap tidak waras. Yang penting bagi kita adalah tetap teguh, tetap kokoh dalam membangun relasi dengan Tuhan. Tetap mempertahankan iman kita. Sebab dengan kekuatan kita, saat kita kuat dalam iman, saat kita selalu intim dengan Kristus, apapun godaan dari luar dari kita, diri kita akan pasti kita mampu mengatasinya. Kita mampu untuk menghadapinya. Yang penting adalah kita dikuatkan iman kita. Kita jaga hidup beriman kita dengan baik. Sehingga apapun kata orang, apapun ucapan orang pada kita, entah itu waras, entah itu tidak waras, tidak menggoyahkan iman kita. Karena kita percaya bahwa pilihan kita mengikuti Yesus adalah pilihan yang akan mengantar kita pada keselamatan. Pilihan yang akan menempatkan kita pada sukacita bersama Yesus. Maka saudaraku yang terkasih, tetaplah teguh dalam iman. Kita selalu ingat bahwa di hari-hari ke depan, persoalan, tantangan, ketidaksukaan orang pada kita, orang-orang yang mencintai Kristus selalu akan ada. Kalau kita tidak kuat dalam iman, maka kita akan tergoyahkan. Tapi seorang beriman adalah seorang yang selalu yakin dan percaya dalam persoalan apapun Tuhan Yesus akan selalu bersama kita. Maka teguh dalam iman dan tetaplah menjadi pribadi yang pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Tetap mencintai, mengasihi dan mendoakan mereka yang membenci kita karena beriman kepada Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.